Oke, teman-teman, selamat pagi semua. Nah, pada kali ini aku akan coba ngebahas soal Round 1 Fisika dari Dr. Ganesha. Sebelum melangkah lebih jauh, aku akan coba perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Hafid Fariza, aku dari Astronomi ITB 2019. Nah, kali ini aku akan bagi video pembahasan menjadi dua segmen, yaitu nomor 1 sampai 10 dan nomor 11 sampai 20. Yuk, kita langsung aja ngebahas nomor 1. Jadi ceritanya ada ilmuwan yang sedang meneliti tentang peluruhan zat radioaktif di laboratorium pribadinya. Dalam penelitian tersebut, objek yang menjadi perhatian dari peluruhan zat radioaktif tersebut adalah waktu paruhnya. Waktu paruh zat radioaktif dapat dicari menggunakan persamaan N sama dengan N0 kali E pangkat KT. Dengan N adalah jumlah zat radioaktif dalam waktu T, N0 adalah jumlah awal suatu zat radioaktif, E adalah suatu bilangan natural, K adalah konstanta, T adalah waktu. Jika diketahui besaran N dan N0 adalah besaran yang tidak berdimensi, maka dimensi dari K itu adalah, nah, jadi tugas kita disuruh mencari dimensi dari K gitu. Nah, di sini kita udah ada clue, jadi N dan N0 itu adalah besaran yang tidak ada dimensinya. Nah, Kak, aku mau nanya, bilangan natural itu apa? Bilangan natural itu E. E sama dengan 2,718 bla 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 bla. Itu kan. Nah, jadi gimana nih penyelesaiannya? Nah, karena N dan N0 itu sama-sama nggak ada dimensinya, maka E itu adalah suatu besaran atau suatu nilai yang nggak ada dimensinya juga gitu. Jadi E itu nggak ada dimensi. Jadi E itu dimensionless. Nah, artinya karena E itu merupakan konstanta yang tidak berdimensi, maka pangkatnya pun harus nggak ada dimensinya gitu. Maka kalau dalam fisika, suatu besaran yang nggak ada dimensinya, biasa kita tulis sebagai 1. Maka E pangkat KT sama dengan 1 gitu. Nah, berarti KT-nya juga sama dengan 1. Berarti K kali T sama dengan 1. Karena T itu adalah waktu, maka K kali dimensi waktu adalah 1. Maka K adalah T pangkat min 1 gitu. Jadi jawabannya ini. K adalah T pangkat min 1. Jawabannya adalah C gitu. Nah, terus kita lanjut ke nomor 2. Jadi nomor 2 ini soalnya adalah sebuah bola dilempar secara vertikal ke atas dari sebuah gedung yang memiliki ketinggian 100 meter. Jika kecepatan bola saat dilempar adalah 36 km per jam, dan diasumsikan ukuran bola dan tinggi orang diabaikan. Maka waktu bola untuk mencapai permukaan tanah adalah jika diketahui gravitasi adalah 10 meter per detik. Nah, di sini untuk soal SMA kita tahu bahwa gaya gesek udara juga diabaikan. Jadi anggap aja gerakannya mulus gitu, nggak ada gaya gesekan, nggak ada gaya tambahan gitu. Nah, jadi sebenarnya ada dua cara. Jadi cara satu itu kita pakai dibagi dua segmen. Jadi kita gerakannya gerakan vertikal ke atas dulu. Jadi gerak vertikal ke atas, terus baru gerak vertikal ke bawah gitu. Nah, kalau ke atas kan berarti kan tinggal gini aja kan. Oh ya, jangan lupa konversi dulu satuannya ke satuan internasional. 36 km per jam. Kita tahu adalah itu 10 meter per detik. Dari mana? Berarti 336 dikali 5 per 18 sama dengan 10 gitu kan. Nah, setelah itu kita harus cari dulu nih tinggi dari gedungnya berapa. Nah, untuk tinggi gerak vertikal ke atas, gitu kan, Y sama dengan Y0 tambah V0 kuadrat per 2G kan. Berarti 0 tambah
10 kuadrat per 2G. Oh ya, ini 100 ya. Berarti 100 tambah 100 per 25. Berarti tingginya 105 meter kan. Nah, gitu. Nah, terus waktu untuk sampai kecepatan 0 itu kan berarti kan gini kan. Vy sama dengan V0 min GT. 0 sama dengan 10 min 10 kali T. T sama dengan 1 detik gitu. Nah, ini dari bawah ke atas gitu. Nah, terus kalau dari atas ke bawahnya gimana? Nah, jadi tinggal gini aja. H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, kan kita tahu H sama dengan setengah GT kuadrat, maka T sama dengan akar 2GH gitu kan. Jadi T itu adalah akar 2GH. Maaf, maksudnya akar 2H per G gitu. Nah, makanya T sama dengan 2 kali 105 per 10. T sama dengan akar 21. Maka waktu totalnya adalah 1 plus akar 21 detik gitu. Nah, ini jawabannya A gitu. Nah, kalau pakai cara yang lain bisa aja tulis gini. Y sama dengan Y0 plus V0T min setengah GT kuadrat. Nah, kenapa negatif? Karena G itu kan ke arahnya ke bawah kan. Nah, makanya G-nya negatif gitu. Nah, ini masukkan aja Y0-nya 100, ininya 0 gitu. Nah, kalau kalian coba ntar jawabannya sama juga kayak gini nih. Gitu. Jadi, ya kalian boleh pakai cara yang mana aja sih tergantung situasi dan kondisi. Dan yang penting kalian bisa mengerjakan dengan cepat gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi ceritanya ada benda di atas bidang miring gitu. Nah, jadi soalnya seperti ini. Sebuah kotak bermassa M didorong di atas bidang miring yang memiliki kemiringan θ terhadap horizontal. Jika bidang miring tersebut didorong dengan percepatan tetap sebesar A dan bidang miring tersebut tanpa gesekan, dan lintasannya juga, jadi lintasannya licin gitu tanpa gesekan, maka besar gaya normal pada benda M tersebut adalah, nah ini soalnya lumayan susah ya, gitu. Nah, jadi cara ngejawabnya gimana? Nah, kita harus tahu dulu nih gaya fiktif. Jadi gaya fiktif itu gimana? Jadi gaya fiktif itu, nah, jadi ceritanya misalkan gini, kalau misalkan kita naik mobil, duduk diam gitu, terus tiba-tiba mobil tersebut dipercepat, nah pasti kita akan ngerasa kelempar ke belakang gitu. Nah, akhirnya, nah yang nyebabin kita kelempar ke belakang itu kan pasti ada gaya. Nah, nama gayanya itu namanya gaya fiktif gitu ya. Nah, jadi gimana? Nah, jadi kita gambar dulu nih sketsanya gimana. Jadi sketsanya gini. Nah, kita gambar bidang miringnya. Ini theta. Nah, ini bidang miringnya di sini gitu ya. Nah, ini MG, dia punya gaya berat. Nah, ini MG sin theta. Nah, ini MG cos theta gitu. Kalian udah tahu ya, udah biasa. Ini kan gaya normalnya ke sini. Nah, terus ada gaya fiktif besarnya ke kiri. Ntar, hapus dulu nih, nggak rapi. Hapus aja lah semua, kita ulang dari awal aja. Nah,
jadi gini. Tuh. Ya, hapus lagi. Maaf ya, baru ini pertama kali pakai alat tulis elektronik kayak gini nih. Nah, ini sudah ada theta di sini. Ya udah kayak tadi gitu kan. Ininya mg. Nah, ini mg sin theta. Nah, ininya mg cos theta. Nah, ini gaya fiktifnya ke sebelah kiri. Gitu. Kalau misalkan kita naik mobil, dipercepat ke kanan, pasti kita kelempar ke arah kiri kan. Nah, gitu. Nah, terus cara geometri gimana? Nah, jadi kita tahu bahwa ini kan secara geometri begini ya. Ini eh, apa namanya? Gaya fiktifnya ke sebelah kiri. Nah, gaya apa? Gaya mg ke arah cosnya ke sini kan. Nah, tapi jangan lupa ini kan gaya fiktifnya kan kita rumusnya kan m kali a gitu. Nah, tapi dia punya gaya fiktif arah ke atas gini. Nah, karena sudut yang di sini sama dengan sudut bidang miringnya, berarti di sini namanya mg cos theta, maksudnya ma ya, ma cos theta. Nah, ini ma cos theta. Nah, terus di sininya ma sin theta. Nah, ini mg cos theta. Nah, ini gaya normal kan. Nah, kita tahu nih, berarti sigma fy sama dengan 0 kan. Nah, berarti sama dengan 0, artinya n min ma sin theta min mg cos theta sama dengan 0. Berarti apa? Akan di-set aja. N sama dengan ma sin theta tambah mg cos theta. Nah, setelah itu dirapihin. M kali a sin theta tambah g cos theta. Nah, jadi itu ya cara jawabnya. Nah, terus ada soal selanjutnya. Nah, sebuah kereta mainan memiliki dua gerbong dan massa masing-masing gerbong adalah 10 kg. Kedua gerbong tersebut dihubungkan dengan suatu tali yang massanya dapat diabaikan dan tidak dapat teregang. Pada kotak mainan tertulis bahwa tali tersebut akan putus jika tegangannya melebihi 50 Newton. Asumsikan rel kereta licin, maka percepatan maksimum dari kereta tersebut adalah. Nah, kalau soal kayak gini, kan kita kan biasanya begini ya. Kita gambar dulu, nah ini gini, terus kita bikin tegangan talinya. Nah, terus kita juga bikin lagi tegangan talinya, terus kita bikin keretanya, terus ini F gitu kan. Nah, kalau kita lihat kan berarti kan yang paling gampang kita kerjanya bagian belakang kan, gitu. Nah, di sini ada kalimat tegangannya putus kalau tegangannya melebihi 50 Newton. Artinya tegangan maksimum tali ini adalah 50 Newton. Berarti T sama dengan 50. Ya udah, cara ngerjainnya sigma F sama dengan MA. T sama dengan M kali A kan. 50 sama dengan 10 kali A. Berarti percepatannya kan 5 meter per detik kuadrat gitu ya. Gampang banget kan soal ini. Jadi kalian ngerjainnya dari belakang gitu. Karena lebih apa? Lebih gampang gitu ya. Nah, terus soal 5. Soal 5 ini jadi ceritanya ada pegas gitu. Panjangnya 5 cm terus ditekan. Jadi
2 cm. Nah, artinya pegas itu kan menerima energi potensial sebesar setengah kx kuadrat. Delta x kuadrat gitu ya. Nah, terus ditahan gitu. Nah, lalu dilepas. Artinya dia setelah dilepas kan jadi energi kinetik kan. Nah, ya udah. Berarti tinggal gini aja kan. Setengah kali 50. Nah, ini kan berarti kan 0,05 dikurangi 0,02 sama dengan 0,03 kan. Nah, gitu loh. Jadi setengah 500 gram itu kan setengah kilo. Berarti 0,5 kali V kuadrat gitu kan. Coret-coret. Nah, jadi 50 dibagi 0,5 berapa? 100 kan? Berarti 100 dikali 3 kuadrat per 100 kuadrat. Sama dengan 9 per 100. Ya udah, kita akarin dapat V. Jadi V-nya sama dengan 0,3 kan. Nah, jadi jawabannya ini. Nah, ini gitu. Nah, ini soal 6 nih, agak lumayan susah. Sebuah bola bermassa 100 kg diletakkan pada dua buah bidang miring seperti gambar di atas. Jika sudut kedua bidang miring tersebut adalah 45 derajat dan bidang miring tersebut licin, maka gaya normal bidang miring tersebut adalah. Nah, soal ini agak-agak lumayan. Nah, jadi gini caranya. Nah, kita bidang miring kan begini. Kita buat begini, terus kita buat benda di sini. Berarti kan dia punya gaya normal kan di sini. Nah, ini N1 anggaplah gitu, ini N2. N2 gitu loh. Nah, di sini berarti 45 derajat. Nah, ini juga 45 gitu kan. Nah, terus kita apa namanya kita tarik gitu. Nah, ini kan gini. Jadi kan vektor kan punya sifat bisa dipindah. Nah, jadi kita tarik. Jadi bentuknya begini. Ini N1, ini N2. Nah, karena dia punya ini gaya berat, nah ini gaya beratnya. Gitu. Nah, ini berarti sudutnya 45, ini 45. Nah, ini berapa sudutnya? Ini kan berarti kan 90 kan? Loh, dari mana, Kak? Lah, ini kan berarti kan 45 tambah 45, 90. Karena dari sini sampai sini 180, maka di sininya 90 gitu ya. Nah, ini 90, 90 karena tegak lurus ya. Nah, kita pakai teorema namanya teorema Lamy. Teorema Lamy itu statementnya gimana? Jadi, kalau ada benda yang setimbang kayak gini, tinggal nulis aja gini. N2 per sin 135 sama dengan N1 per sin 135 dikali maksudnya sama dengan Mg per sin 90. Jadi kita pakai sudut yang di depan nih. Misalkan ini N2, ya berarti kita pakai sudut yang di sini gitu. Nah, ya udah, gimana? Kan kita nyari N1 N2. Berarti gini aja. Mg per sin 90 dikali sin 135 sama dengan N1 sama dengan N2 juga kan. Gitu. Mg-nya kan berapa? 100 kilo, berarti 1000 kali setengah akar 2, berarti berapa? 500 akar 2 Newton kan? Gitu cara jawabnya. Nah, ini sin 91, jadi kita nggak usah tulis gitu. Jadi jawabannya 500 akar 2 Newton ya, gitu. Sederhana banget kan? Nah, terus ini soal 7 nih.
Sebuah bak mandi memiliki tinggi 40 cm dari permukaan tanah dan dibuat lubang yang sangat kecil pada ketinggian H dari permukaan tanah. Jika dianggap aliran air yang keluar dari lubang tersebut memiliki sifat fluida ideal dan luas bak mandi jauh lebih besar daripada lubang yang dibuat, maka nilai H agar jarak pendatar maksimum adalah, nah ini kita anggap, misalnya gini, ini ilustrasinya gini. Anggap bak mandinya misalkan gini. Nah, lubangnya misalkan dibuat di sini. Ini ketinggiannya H gitu ya. Nah, ini dianggapnya luas baknya lebih besar daripada luas lubangnya gitu. Nah, terus dianggap memenuhi sifat fluida ideal. Kalau fluida ideal artinya airnya sifatnya laminar, bukan turbulen. Kalau turbulen tuh kayak misalkan air laut itu kan turbulen karena apa kecepatannya besar banget gitu. Nah, terus kita disuruh cari nih supaya maksimum gimana. Nah, ya udah kita pertama-tama pakai persamaan Bernoulli. Berarti persamaan Bernoulli kan gini kan, anggap ini satu, ini dua gitu ya. Gitu. Berarti P1 ditambah setengah rho V1 gitu. Rho V1, ntar aku hapus dulu. Ini kok ini nggak rapi. Rho V1 ditambah rho GH. Rho GH ini sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho G H-H gitu kan ya. Nah, karena kita tahu gitu. Kan kita tahu ya tadi karena P1 sama dengan P2 sama dengan P atmosfer. Ini karena apa? Bisa begini karena dia berhubungan langsung sama atmosfer, maka bisa dihilangkan tadi. Nah, karena luas pada baknya lebih besar daripada luas pada lubang yang kita buat, berdasarkan persamaan kontinuitas, A1 V1 sama dengan A2 V2, karena A1 lebih besar daripada A2, lebih besarnya jauh banget, maka V1-nya mendekati 0 gitu ya. Nah, makanya jadi persamaannya gini. Rho GH sama dengan setengah rho V kuadrat. Rho V2 kuadrat sama dengan maksudnya tambah rho G H min H gitu. H besar min H kecil. Nah, jadi gimana kita rapikan itu? Karena kan rho GH-nya sama nih. Jadi sisanya tinggal ini aja kan. Berarti setengah rho V kuadrat 2 kuadrat sama dengan rho G H kecil. Maka V2 sama dengan akar dari 2 GH. Nah, ini kan bisa dihilangin juga. Nah, sekarang jangkauannya berapa? Nah, kan kita tahu nih tadi. Berarti kan ini tinggi dari sini ke sini cuma H besar min H kecil kan. Ya udah, berarti waktunya ingat gerak lurus tadi 2 kali H besar min H kecil dikali maksudnya dibagi G gitu. Berarti jaraknya berapa? Jaraknya kan berarti kan akar 2G kali H kecil kali 2 H besar min H kecil per G. Hasilnya apa? Berarti S sama dengan 2 kali akar H besar min H kecil dikali H kecil gitu kan. Terus dikuadratin biar lebih enak. Berarti 4 dikali H besar min H kecil dikali H kecil. Berarti, nah ini biar gampang, misalin aja Y gitu. Jadi Y sama dengan 4H H besar min 4 H kecil dikuadratin. Oh ya, ini 4 H besar H kecil ya maksudnya. Nah, ya udah. Jadi kalau mencari titik maksimum kan berarti kan tinggal dy per dh kan. Berarti dy per dh sama dengan 0. Ya udah,
4H min 8H kecil sama dengan 0. Berarti H kecilnya sama dengan setengah dari H besar. Setengah dari H besar itu berapa? Setengah kali 40 cm. Artinya jawabannya berapa? Maka didapat H kecil supaya maksimum jadi 20 cm gitu ya. Nah gitu. Kak, kok ini panjang banget? Kalau UTBK nggak cukup dong waktunya. Sebenarnya kalian tinggal ingat-ingat aja rumus yang ininya gitu. Kalian ingat-ingat aja rumus yang ini. Jadi kalian nggak usah nurunin dari awal gitu. Tapi karena ini pembahasan, kakak turun dari awal gitu ya. Nah, kita lanjut. Jadi kita disuruh cari tinggi maksimum dari gerak parabola ini gitu soal ini. Nah, kan kita tahu 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per detik kan. Nah, ya udah, berarti tingginya kan tinggi gini aja. Y sama dengan Y0 tambah 10 kuadrat per 2 kali G-nya. G-nya 10. Berarti berapa? 100 bagi 20 sama dengan 5 meter gitu. Gampang kan soal ini? Tuh. Nah, ini soal nomor 9. Jadi ceritanya sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian H0 dari lantai. Dan sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian H0 dari lantai. Kemudian bola tersebut memantul. Oh, maksudnya ini ketinggian H0 dari lantai, diukur dari lantai, kemudian bola memantul dengan besar kecepatan E kali besar kecepatan bola setelah menembus lantai. Jika diketahui E adalah koefisien restitusi dengan besar E, lebih besar daripada 0 tapi kurang dari 1, maka pantulan bola ke N tingginya berapa? Diketahui N-nya itu tetap, nggak berubah gitu. Oke. Ceritanya ada bola jatuh dari ketinggian H0. Ini tingginya H0 gitu jatuh. H0. Terus dia mantul lagi sebesar E kali kecepatan semula. Ya udah, berarti kita gini dulu deh. Nah, jadi biar gampang. Jadi sebenarnya soal ini tuh kita harus baca pelan-pelan petunjuknya. Nah, pertama kan petunjuknya setelah memantul berarti besar kecepatannya adalah E kali kecepatan setelah menembus ya berarti E sama dengan V1 per V0. Ya udah karena V0-nya adalah kecepatan menembus lantai berarti V0 adalah dari rumus legendaris akar dari 2G H0. Nah, maka V1-nya kan juga dia mencapai H kan? Mencapai H gitu. Yang lebih kurang dari H0. Kenapa? Karena kan E-nya kan kurang dari 1 kan? Nah, berarti apa? V1-nya juga akar dari 2GH gitu. Oh ya, ini cuman positifnya aja ya. Karena apa? Karena diminta besar doang gitu. Kalau besar doang kan positif kan. Kecuali kalau kita ada arahnya berarti negatif gitu ya. Jadi, itu apa? Kan akar 2GH1 per akar 2GH0 jadi akar dari H1 min H0. Artinya apa? H1 sama dengan E kuadrat kali H0. Nah, tapi karena E-nya itu tetap berarti apa? Berlaku apa kah? Berlaku ini kan? H2 per H1 sama dengan H3 per H2 dan seterusnya gitu kan. Nah, berarti dari sini H2 juga apa? H2 itu artinya E pangkat 4 dari H0. Pantulan ketiga E pangkat 6 dari H0. Kalau pantulan ke N berarti tingginya Hn sama dengan E pangkat 2N kali H0. Dengan N-nya adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, jadi soal ini sebenarnya nggak susah, tapi kita harus baca petunjuknya terlebih dahulu gitu teman-teman. Tuh. Nah, setelah ini kita ke soal terakhir di sesi ini. Jadi, sebuah kereta mainan bermassa 5 kg bergerak melingkar beraturan pada suatu lintasan melingkar dengan kecepatan 3 meter per detik. Usaha yang dilakukan energi kinetik selama kereta bergerak adalah kan kita tahu nih usaha ketika energi kinetika berubah.
delta EK gitu kan. Tapi kan kita kan melingkar beraturan, besarnya nggak berubah kan. Maka karena besarnya nggak berubah, maka usahanya adalah nol. Jadi jawabannya B. Gitu ya teman-teman. Ini mah soal konsep sih sebenarnya. Nah, mungkin itu aja ya dari saya. Terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, sekarang kembali lagi sama aku, Hafid Fahriza. Nah, pada hari ini kita akan coba ngebahas soal nomor 11 sampai soal nomor 20. Nah, kita akan ngebahas itu pada hari ini. Nah, kita langsung aja ke soal nomor 11. Nah, soal nomor 11 itu soalnya ini seperti ini. Aku ganti dulu warna warna tintanya biar lebih enak. Nah, jadi sebuah lampu memiliki spesifikasi 100 watt 220 volt. Jika lampu tersebut dipasang pada rumah yang memiliki tegangan 100 volt, maka daya yang akan dipancarkan oleh lampu tersebut adalah, dan artinya adalah, nah, kalau kalian beli lampu, tulisannya 100 watt per 220 volt ini artinya lampu itu akan menyala dengan baik pada tegangan 220 volt dan memancarkan daya sebesar 100 watt, gitu ya. Nah, kalau kira-kira dipasang di 100 volt, gimana tuh jadinya? Jadi otomatis logikanya jadi lebih kecil kan? Kenapa? Karena kan definisi tegangan itu gampangnya, tegangan itu kan sebagai pendorong elektron, pemberi tenaga gitu kan. Nah, kalau tenaganya lebih rendah, artinya apa? Kalau tegangannya lebih rendah, artinya otomatis lebih redup. Nah, itu kan jawabannya. Nah, kira-kira jawaban yang lebih redup yang mana nih? Yang ini kan, antara A, B, A dan B aja kan? C dan D dan E nggak mungkin gitu. Nah, nah tapi Kak langkahnya gimana? Nah, lampu itu kan pasti punya tegangan, punya hambatan juga gitu. Kalau punya hambatan berarti kita harus cari hambatannya dulu. Berarti gimana? Kita pakai persamaan apa? R sama dengan V kuadrat per P. Berarti 220 kuadrat per 100 kan? Berarti berapa? 484,00 per 100. Berarti hambatannya 484 ohm gitu. Terus gimana dayanya? Ya udah tinggal pakein aja. P sama dengan V kuadrat per R. Berarti 110 kuadrat per 484 gitu kan. Berarti berapa tuh? Nah, coba kita hitung. Pakai kalkulator barangkali teman-teman yang punya kalkulator. 12100 bagi 484 gitu kan. 184 121 bagi ini. Berarti berapa nih? Berarti 2 kan? 2. Berarti 968. Berarti 0 2 4 berarti ini 3 1 1320 berarti berapa? Susah ya. Coba kita hitung pakai kalkulator. Nah, aku juga ngitung nih, coba ya. Aku pakai kalkulator aku dulu. Nah, jawabannya ternyata setelah aku hitung, jawabannya 25 watt, gengs. Jadi, jawabannya adalah 25 watt, terus redup gitu ya. Jadi jawabannya A. Nah, kenapa kok redup? Ya orang yang dipancarinnya aja sedikit kan gitu, ya pasti lebih redup dong. Kan terangnya lampu itu diukur dari berapa watt lampu itu gitu. Nah, oke kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, ini soalnya kayaknya susah ya, panjang soalnya. Jadi ceritanya sebuah benda kecil bermassa M yang memiliki muatan negatif besarnya negatif Q.
berada pada sebuah pelat yang memiliki muatan berlawanan, seperti pada gambar di atas. Diketahui bahwa pelat tersebut memiliki panjang X, jarak antara kedua pelat tersebut adalah D, dan medan listrik yang diberikan oleh pelat bermuatan positif adalah E yang mengarah ke atas. Suatu ketika seorang siswa melakukan eksperimen dengan menembakkan muatan negatif tersebut dengan kecepatan V0. Nah, V0 ini dianggapnya non-relativistik, artinya kecepatannya kurang dari kecepatan cahaya gitu ya. Dan sudut elevasi theta, dan dianggap muatan tersebut melakukan gerak parabola, dan muatan tersebut jatuh pada jarak A di mana A itu lebih kecil daripada X. Nah, nilai A-nya berapa? Nah, ada lanjutannya nih. Anggap benda tersebut ditembak dari posisi X0 Y0 sama dengan 0, dan juga dianggap Y max kurang dari D sehingga melakukan gerak parabola secara normal. Gerak parabola normal maksudnya gini nih. Nah, ini kan normal nih. Ntar. Salah. Nah, gerak parabola ini maksudnya gini. Nih. Nih, normal kan. Gitu. Ini anggapnya Y max. Tapi lebih kecil daripada D. Jadi dia kayak gini. Gitu. Tapi lebih kecil daripada D gitu. Daripada D yang ini. Nah, ya udah. Nah, sebenarnya kalian tuh nggak perlu susah-susah ngerjain kayak gimana gitu. Itu kan sebenarnya gini. Kita punya pelat, ini positif, ini negatif. Arah arah apanya? Arah medannya ke atas kan. Muatannya negatif. Berarti otomatis dia punya gaya gaya listrik ke bawah kan. Sedangkan kita tahu gaya listrik itu besarnya F sama dengan mutlak dari min Q kali E kan. Ya udah, berarti oke. Okay. Nah, setelah itu kita nyari AY kan, bisa. Berarti kan tadi kan kita tahu F sama dengan Q kali E. Berarti F itu kan kata hukum Newton M kali AY kan, sama dengan Q kali E. Berarti AY-nya berapa? AY sama dengan Q kali E per M gitu. Nah, habis itu ya udah kita pakai rumus gerak parabola biasa, yaitu Y sama dengan Y0 tambah V0 sin theta T min setengah AY T kuadrat. Kan biasanya kita pakai G, nah sekarang kita pakainya AY gitu ya. Nah ya udah, karena kita ditambahkan dari 0, 0 berarti Y-nya sama dengan 0, Y0-nya sama dengan 0 gitu kan. Tambah V0 sin theta T min setengah Q kali E per M kali T kuadrat. Ya udah, terus kita pindah ruasin setengah QE per M T kuadrat sama dengan V0 sin theta T. Nah, ya udah, T-nya kan hilang satu nih. Berarti T sama dengan 2M V0 sin theta per QE gitu kan, per QE. Nah, gitu. Terus gimana? Ya udah, X sama dengan X0 tambah V0 cos theta T kan. Nah, oke, kita ganti set. Ya udah, X sama dengan 0 ditambah V0 cos theta kali 2M V0 sin theta per QE. Nah, ya udah. Kan berarti kan 2M V0 kuadrat sin theta cos theta per QE gitu. Nah, berarti M V0 kuadrat 2 sin theta cos theta kan berarti kan sin 2 theta per QE gitu. Nah, gampang kan? Sebenarnya kalian kalau mau gampang, kan rumusnya gini kan? X sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G kan? Nah, G-nya kan ganti aja sama AY gitu. Nah, udah itu lebih cepat gitu. Nah, kalau kakak ini ngejelasin penurunannya juga sekalian gitu ya. Nah, oke, kita ke soal selanjutnya.
Jadi seorang siswa sedang mengamati gerhana bulan dengan menggunakan teleskop yang memiliki panjang fokus lensa objektif sebesar 70 cm dan panjang fokus lensa okulernya adalah 20 mili. Jika diketahui diameter sudut piringan bulan adalah 0,5 derajat, maka besar diameter sudut tersebut setelah diamati melalui teleskop adalah anggap dilakukan tanpa akomodasi pengamatannya. Nah, maksudnya gimana tanpa akomodasi? Jadi mata kita rileks gitu. Kenapa? Kalau pengamatan astronomi kok biasanya tanpa akomodasi, Kak? Karena kalau pengamatan astronomi nggak mungkin mata kita melotot kan. Karena pengamatan astronomi itu lama banget. Jadi kita harus rileks gitu. Nah, cara ngitung perbesarannya gimana? Nah, berarti kita pakai persamaan M sama dengan FOB per FOK. Ya udah tinggal 70 cm berarti kan 700 per 20 mili kan. Ini mili. Berarti kan 35 kali. Otomatis artinya 0,5 derajat itu lebih besar 35 kalinya. Berarti theta sama dengan 0,5 dikali 35. Berarti 17 berapa? 17,5 derajat. Jadi jawabannya yang ini gitu ya. Nah, oke. Kita lanjutin. Oh ya, sebelumnya kalau mau nanya, aku mau nanya, emang bener ya diameter sudut piringan bulan 0,5 derajat atau kakak ngarang? Ini beneran kok. Dapat pengukurannya dari mana? Nah, itu sebenarnya ya untuk pengetahuan itu diukurnya dari ini, dari jarak matahari apa jarak matahari bulan itu sendiri gitu. Kita bandingin jari-jari apa namanya? Diameter bulan per jaraknya gitu. Nanti didapat gitu sih sebenarnya. Tapi itu nggak dibahas ya kalau di fisika, biasanya di astronomi yang dibahas kayak begitu. Nah, oke kita lanjut ke soal selanjutnya. Seorang anak kecil menenggelamkan bola mainan yang bermassa jenis 0,5 gram per centimeter kubik ke dalam air yang memiliki massa jenis 1 gram per centimeter kubik hingga kedalaman 5 meter dari permukaan air. Lalu anak tersebut menahan bola tersebut. Jika anak tersebut tiba-tiba melepas bolanya sehingga bola tersebut bergerak kembali ke permukaan, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di permukaan adalah, jadi ceritanya gini, mungkin kita pernah ya waktu masih kecil nenggelamin pelampung, terus pelampungnya kita lepas gitu kan, dia bergerak cepat ke atas kan. Nah, soal itu tuh seperti itu gitu. Nah, tebak jawabannya apa? Nah, kalau kakak sih milih A ya. Nah, nah, nah caranya gimana? Pertama-tama kita harus cari dulu percepatannya. Tapi kita kan harus tahu diagram gayanya dulu kan. Nah, diagram gayanya gimana? Diagram gayanya begini nih. Dia punya berat, bola ini punya berat mg, tapi dia punya gaya Archimedes ke atas gitu. Nah, gaya berat itu kan berarti kan rho, gaya berat itu kan berarti kan gini kan, anggap gaya ke atas itu positif, jadi gini, sigma F sama dengan M kali A gitu. Kenapa M kali A? Karena kan dia kan tiba-tiba dilepas kan, berarti FA min MG sama dengan MA gitu kan. FA-nya apa? Rho kali V kali G per MG sama dengan MA gitu. Nah, sekarang kita ada masalah nih, kita nggak ada ininya, volume apa namanya, volume bendanya gitu. Kalau nggak ada volume benda yang tercelup ya udah tinggal gini aja kan, rho dikali M dikali M per rho, kan rho sama dengan M per V, berarti V sama dengan M kali M dibagi rho kan, M per rho kali G min MG sama dengan MA gitu. Nah, terus selanjutnya digimanain? Nah, ya udah. Kan tadi gini kan, rho dikali M per rho benda min
MG sama dengan MA. Nah, ya udah dicoret kan. M-nya dicoret nih, coret, coret, coret. Jadi rho-nya kan 1 per 0,5 gitu kan. Sebentar, kok agak aneh nih. 1 per, kayaknya nggak mungkin ya. Coba kayaknya ada yang kurang nih. Oh, kali G, lupa. Kan ada G-nya kan di sini. Nah, kali G. Nah, berarti kali 10 per, maksud saya dikurangi G, 10 sama dengan A gitu. Berarti kan A sama dengan 10 kan. Nah, jadi dia terlempar ke atas, setelah dilepas terlempar ke atas dengan percepatan 10 meter per detik kuadrat. Nah, kan tadi kan dia di kedalaman 5 meter. Ya udah, berarti kan dia untuk mencapai ketinggian 5 meter itu bisa pakai persamaan ini kan. Itu kan dianggap gerak lurus berubah beraturan ya. Kita pakai persamaan yang ini aja nih biar gampang. H sama dengan setengah AT kuadrat. Berarti T sama dengan 2H per A. Artinya 2 kali 5 per 10 berarti apa jawabannya? Berarti jawabannya T sama dengan 1 detik gitu. Nah, jadi untuk mencapai ketinggian segitu perlu waktu 1 detik gitu ya. Nah, oke, kita ke soal selanjutnya sekarang. Nah, sebuah benda bermassa 5 kg beroscilasi harmonik menurut persamaan dia sama dengan 10 kali sin 2T dengan dia dalam meter dan T dalam sekon. Maka energi total osilasi tersebut adalah. Nah, persamaan osilasi itu kan formatnya begini. Y sama dengan A sin omega T terus sudut fasa gitu kan. Nah, ini amplitudo. Nah, ini kecepatan sudut atau biasanya frekuensi sudut. Ini waktunya. Nah, ini sudut fasa awal gitu. Nah, kalau untuk mencari energi total itu pakainya rho persamaan setengah KA kuadrat gitu. Nah, A-nya udah dapat kan 10 gitu. Tapi K-nya gimana? Nah, kita pakai persamaan ini. Kita tahu nih. Kita ganti slide ya. Kita tahu omega kuadrat sama dengan K per M. Berarti nyarikannya ya udah tinggal masukin aja kan. Tadi kan 10 sin 2T kan. Berarti omeganya 2. Berarti 2 kuadrat dikali 5. Berarti K-nya sama dengan 20 kan. 20 Newton per meter gitu. Nah, ya udah. Berarti E sama dengan setengah KA kuadrat. Berarti setengah kali 20 kali 10 kuadrat. Berarti berapa tuh? 1000 joule ya. Nah, gitu. Jadi gitu ya caranya. Nah, oke. Oh ya, tadi 1000 joule ya. Nah, iya sih. Mungkin emang kakaknya juga salah ngitung. Tapi mungkin kalau untuk pilihan, mungkin kalian pasti ngejawab 100 ya. Tapi ya emang ada 100, jawab aja nggak apa-apa sih. Tapi mungkin lain kali ntar kakak bakal bikin soal lagi lebih hati-hati lagi ya gitu. Soalnya ya mungkin juga emang bikin soal fisika kan nggak gampang gitu. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 16.
Jadi ceritanya ada lingkaran jari-jari 10 meter diamati oleh seorang astronot yang bergerak dengan kecepatan 0,8 kali kecepatan cahaya relatif terhadap lingkaran yang diam tersebut. Jika dianggap astronot bergerak dengan laju tetap dan bergerak pada garis pusat lingkaran, jadi tetap ini garis pusat lingkaran, jadi astronot itu lewat sini gitu. Maka bentuk bangun datar dan luas bangun datar yang diamati astronot tersebut adalah, nah, jadi ngitungnya gimana? Karena mengalami dilasi panjang, maksud maksud aku bukan dilasi panjang, tapi kontraksi panjang, itu yang searah dengan arah gerak gitu. Misalkan arah geraknya ke sini, ya udah, yang mengalami kontraksi itu yang horizontal gitu. Misalkan astronotnya vertikal, berarti yang vertikal gitu, yang bakal dianggapnya lebih pendek gitu. Nah, karena bentuknya memipih, berarti bisa ditebak kan bentuknya menjadi elips gitu. Tapi kira-kira yang dari tiga option ini yang mana yang benar gitu. Nah, gampang. Kita cari dulu nih dilatasi panjangnya. Berarti kan R-nya berubah dong. Berarti R sama dengan 10 kali 1 min 0,8 kuadrat kan. Berarti berapa tuh? Kan 0,36 berarti 0,6. Berarti jawabannya 6 meter. Ya udah berarti luasnya berapa? Luas elips itu kan pi kali A kali B kan. Anggap ini A, ini B gitu ya. Ya udah berarti pi kali 10 kali 6. Berarti 60 pi meter persegi gitu. Gampang kan? Nah, oke kita lanjutkan. Nah, ini nggak ada sih ini. Tadi kakak kira jawabannya panjang gitu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 17. Sebuah kereta bergerak pada lintasan yang memiliki jari 5 per pi meter. Kereta tersebut bergerak melingkar sebanyak 1 putaran setiap detiknya. Di pinggir lintasan kereta, ada seorang anak yang sedang diam sambil melihat kereta tersebut bergerak. Jika kereta tersebut membunyikan klakson dengan frekuensi 660 Hz, maka frekuensi maksimum yang didengar anak tersebut adalah, anggap kecepatan bunyi di udara 340 meter per detik dan kecepatan anginnya diabaikan. Nah, ribet ya, biasanya kita langsung ketemu kecepatannya bla 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 gitu kan. Sebenarnya kita bisa. Jadi kita pakai cari dulu nih kecepatannya berapa. Berarti kita tahu nih V sama dengan omega kali R, ya kan? Berarti berapa? 2 pi F kali R. Ya udah, 2 pi kali 1, kan satu putaran per detik itu kan artinya satu putaran per detik itu artinya 1 hertz gitu loh. Satu putaran per detik itu sama dengan 1 hertz gitu. Nah, dikali 5 per pi. Berarti berapa? 10 meter per detik kan? Oke, kan gitu. Nah, berarti frekuensinya berapa? Frekuensinya itu, nah frekuensinya berapa? Jadi frekuensinya F sama dengan V bunyi, karena apa namanya, 0 dia. Jadi dia nggak ditambah apa-apa gitu. Per V bunyi min V sumber dikali frekuensi yang dipancarkan oleh sumbernya. Ya udah berarti 340 per 340 min 10 dikali 660 Hz kan. Jadi berapa jawabannya? Jadi ini kan 330, ini setengah, berarti 680 Hz. Nah, jadi masuk akal ya. Jadi kalau misalkan ada yang mendekat ke kita, pasti kan frekuensi lebih besar gitu. Nah, itu jawabannya. Nah, oke kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini blank. Nah, soal nomor 18 itu seperti ini. Jika sumber bunyi memiliki jarak R pada
dari pendengarnya. Kemudian sumber bunyi tersebut dijauhkan dari pendengarnya sehingga jaraknya menjadi 3R. Pengurangan taraf intensitas bunyinya adalah, nah, taraf intensitas bunyi kan rumusnya ini kan, TI sama dengan log 10 log I per I0 gitu kan. Ya udah, kan kita cari dulu nih intensitasnya berapa. Berarti I1 sama dengan P per 4 IR kuadrat. Nah, berarti terus I2-nya, I2 sama dengan P per 4 Pi 3R terus dikuadratin kan. Kak, kok Pi-nya tetap, P-nya tetap, kenapa dayanya tetap gitu? Nah, karena apa ya? Karena sumber benihnya kan sama. Jadi ya dayanya tetap. Oh ya, ini P ini daya. Gitu. Ya udah, berarti tinggal ini aja kan. I2 banding I1 berapa? I2 banding I1 sama dengan 1/9 kan. Nah, ya udah. Berarti tadi kita tahu nih. TI sama dengan 10 log I1 per I0. Nah, terus T2 sama dengan 10 log I2 per I0. Ya udah I2-nya jadi masukin aja. Berarti T2 sama dengan 10 log 1/9 I1 per I0 gitu kan. Nah, selisih TI-nya gimana? Nah, ya udah berarti kan selisih TI-nya kan berarti kan gini kan. T2 sama dengan 10 kali logaritma 1/9. Ini kan aturan logaritma ya. Ditambah 10 log I1 per I0 gitu kan. Nah, T2 karena ini kita tahu ini T1, berarti ini jadi minus T1 kan. T1 sama dengan 10 log 1/9. Nah, biar enak, jadi gini kan, T2 min T1 sama dengan min 10 log 9. Kan log 3 itu kan tadi berapa? Karena log 3 itu sama dengan 0,477. Artinya kalau log 9 kan berarti kan log 3 kuadrat. Berarti kalau dalam logaritma kan dikali 2, berarti kali 2 gitu kan. Nah, berarti ini 0,954 dikali 10, berarti jawabannya min 9,54 desibel gitu. Nah, tanda negatif itu artinya pengurangan. Jadi jawabannya tadi di option B gitu ya jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 19 ini sebenarnya statistika, ini gampang. Jadi kalau ada laju gas gini, kalau ngitung rata-ratanya ya udah tinggal ngitung aja. 100 tambah 200 tambah 200 tambah 400 bagi 4. Itu rata-ratanya. Berarti ini 400, 800, 900. 900 bagi 4, 225. Terus modusnya kecepatan yang apa namanya paling mungkin itu berarti yang paling banyak muncul. Nih berarti 200. Nah, terus kalau kecepatan efektif itu jadi gini. Jadi kalian ngitung dulu 100 kuadrat, 200 kuadrat, 200 kuadrat, sama 400 kuadrat gitu. Terus kalian bagi 4, terus kalian akarin. Nah, ini kan berarti kan V efektif kan? Atau biasanya kalau dalam fisika disebutnya VRMS gitu kan. Nah, jadi ya udah. Kalian hitung ini. Ini kan udah dapet nih 225 sama 200. Nah, ini ingat ya kata kuncinya berturut-turut. Berarti di sana tinggal ini kan. Jadi jawabannya A gitu. Jadi kalau kalian UTBK
ya udah kalau kalian udah tahu dua, satunya tinggal lihat aja yang paling mungkin yang mana gitu kan. Jadi kalian nggak buang-buang waktu banyak gitu. Nah, kita lanjut ke soal nomor terakhir. Nah, soal terakhir ini gampang banget. Kakak nggak bohong, ini gampang banget. Banyaknya molekul yang dikandung oleh air yang bermassa 9 gram adalah, ya udah berarti kan kita tinggal cari mol dulu kan. Mol sama dengan 9 bagi MR kan. MR-nya 18. Berarti setengah mol kan. Nah, ya udah banyak molekul tinggal setengah dikali kali 0,02 kali 10 pangkat 23. Ya udah tinggal 3,01 kali 10 pangkat 23 gitu. Jadi jawabannya A gitu. Jadi kalian tuh jangan terlalu panik dulu sama soal. Terus mungkin kalian nanya, Kak, Kakak kenapa ngasih R? Nah, sebenarnya kalau di soal-soal dikasih R tuh sengaja itu hanya untuk mengecoh aja gitu. Tapi kalau kalian paham konsepnya, kalian pasti tahu dong mana yang dibutuhin mana enggak. Pasti kalau dalam soal ini kan ini yang nggak dibutuhin gitu. Jadi kalian jangan terlalu panik gitu. Dan mungkin untuk thread pertama ini itu aja yang bisa kakak bahas. Mungkin kakak minta maaf banget kalau misalkan eh, penjelasan masih kurang jelas atau bagaimana. Soalnya ini kakak baru pertama kali juga pakai alat tulis elektronik kayak gini, jadi mungkin tulisannya belum rapih ya. Nah mungkin ntar kalau misalkan ada yang mau ditanyain bisa taruh di kolom komentar atau nanya lewat chat ke kakak, kan ada grup tryoutnya gitu. Nah, mungkin mohon maaf juga kalau misalkan soalnya masih ada yang ambigu atau level soal terlalu gampang barangkali gitu. Ntar mungkin untuk soal-soal selanjutnya, soal tryoutnya akan diperbaiki lagi sama kakak. Nah, untuk hari ini itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, teman-teman, selamat pagi.